Pembina upacara, pembina apel memasuki lapangan apel. Ya. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel pagi dilanjutkan setelah pagi. Karyawan Badan Pengelola Masjid Istiqlal hadir 100 orang. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan kode etik pegawai Badan Pengelola Masjid Istiqlal diikuti oleh seluruh peserta apel. Kode etik pegawai Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Kode etik Badan Pengelola Masjid Istiqlal. 1. Menjunjung tinggi Kehormatan dan martabat Masjid Istiqlal dan keluarga besar Badan Pengelola Masjid Istiqlal. 2. Mengupayakan keteladanan, bersikap amanah, jujur, istiqomah, sabar, bersemangat, bertanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela. 3. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada jamaah atau masyarakat dengan penuh keikhlasan dalam mencari ridho Allah. 4. Bekerja keras, disiplin dan profesional, serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 5. Mengutamakan kesatuan, persatuan, dan kesetiakawanan antara sesama keluarga Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Amanat pembina apel. Peserta apel diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Anak, yang saya hormati Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan dan Wakil, yang saya hormati Direktur IGF, para pejabat di lingkungan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara apel bersama dan sedekah bersama. Salam dan selawat kita sampaikan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barusan tadi saya menelpon Bapak Ketua Harian Imam Besar Mas Kecil. Beliau menuju ke kota Connecticut untuk memberikan pengarahan dan pertemuan di Harvard University. Beliau menyampaikan salam hormat pada kita semua dan beliau berpesan supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat di dalam menjalankan tugas-tugas kita. Jadi meskipun beliau tidak ada di sini, saya setiap saat berkomunikasi dengan beliau dan melaporkan setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk kegiatan pada hari ini. Beliau senang sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam amanat ini saya ingin mengutarakan sebuah cara atau strategi di dalam menggolkan sebuah kegiatan. Saya pernah mendengarkan seorang pelatih sepak bola mengatakan begini, bahwa sebuah klub sepak bola kalau ingin menggolkan atau ingin menang dalam setiap pertandingan, hanya ada 3 syarat yang diperlukan. Syarat yang pertama, bahwa semua pemain harus memerankan permainan tim, harus bermain tim, tidak bisa menonjolkan ego pribadi. Meskipun bola dia bisa masukkan ke gol, tapi kalau ada temannya yang lebih baik, kalau dia ingin menggolkan, dia akan cover bola itu ke temannya. Dia ingin memastikan bahwa bola itu masuk. Jadi permainan tim. Syarat pertama. Syarat yang kedua adalah bahwa setiap pemain harus memiliki skill individu yang baik di posisinya masing-masing. Kalau dia back, harus ahli tentang back. Kalau dia menyerang, penyerang ahli tentang penyerang. Kalau dia kiper, ahli bidang masing-masing. Itu kedua. Dan persyaratan ketiga, harus memiliki stamina yang kuat. Stamina itu harus mampu berlari 2 kali 45 menit non-stop minimal. Dia bilang, kalau setiap pemilik sepak bola, klub sepak bola memiliki pemain dengan 3 syarat tersebut, insya Allah dia akan memenangkan setiap pertandingan. Saya lalu berpikir, kalau 3 syarat ini kita bawa ke sebuah organisasi, misalnya Masjid Istiqlal ini, kita memiliki satu visi, yaitu Masjid Istiqlal menjadi lembaga pemberdayaan umat. 3 syarat ini kita bawa. Yang pertama, bahwa kita semua karyawan ini harus berpikir sebagai sebuah tim besar Istiqlal. Dalam kode etik yang ketiga dan keempat tadi kita baca, mengutamakan persatuan bersama. Jadi jangan ada di antara kita di setiap bidang merasa ego sektoralnya tinggi. Ini bidang saya saja, yang penting bidang lain tidak sukses, atau yang penting bidang saya yang sukses. Gak bisa begitu. Sekretariat, sosial, peribadatan, riayah, diklat, IGF, bukan PKU, semua harus mengacu pada satu visi kebersamaan. Karena suksesnya 24 program itu ditentukan oleh pemain. Yang kedua, setiap pemain atau setiap kita harus memiliki skill individu yang baik. Kalau dia bagian keuangan, kuasai bidang keuangan. Kalau dia bagian administrasi, kuasai administrasi. Kalau dia bidang pendidikan, kuasai bidang. Setiap bidang kita harus memiliki skill individu. Dalam kode etik juga dijelaskan bahwa kita harus memiliki kemampuan. Yang kedua, yang ketiga, bahwa
setiap karyawan harus memiliki stamina yang dan tidak mungkin kita mencapai visi Istiqlal kalau kita sakit-sakit. Apa yang diupayakan hari ini oleh bidang Pusdam dan seluruh karyawan kita ini untuk melakukan olahraga dan pengecekan kesehatan itu bagian dari hal yang ketiga, bahwa kita harus memiliki kesehatan yang baik, ya, baik fisik maupun non fisik. Karena ada juga fisiknya baik tapi pikirannya nggak bagus. Ya. Kadang-kadang dia berpikir beda sendiri dari yang lain. Nah, jadi kesehatan fisik dan non fisik, dan tentu saja stamina juga kita bisa artikan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Nah, kalau ini urusannya bagaimana mensejahterakan karyawan, itu urusannya sekretariat. Bagaimana teman-teman yang bekerja siang malam itu perlu diperhatikan kesejahteraan. Tidak bisa teman-teman dibiarkan bekerja tanpa memperhatikan hak-haknya, harus diberikan. Supaya apa? Semua program tadi itu bisa terlaksana. Teman-teman sekalian, kita menghadapi sebuah pekerjaan besar, yaitu menghadapi bulan suci Ramadan. Saya memiliki pengalaman yang lalu bahwa setiap bulan suci Ramadan itu kita sibuk sekali, tapi yang sibuk hanya orang-orang tertentu saja. Saya inginkan supaya dalam bulan suci Ramadan ini ada 22 program yang kita canangkan, dan itu semua terkait dengan semua bidang. Saya mohon supaya kita semua mengambil bagian dari sini. Yang menjemput, tugasnya menjemput iman, kerjakan dengan baik. Jangan sampai penceramahnya terlambat. Yang menyediakan takjil, siapkan dengan baik. Ya. Yang melakukan kebersihan di seluruh lini ini harus dilakukan dengan baik. Yang melakukan pengamanan, kerjakan dengan baik. Yang melakukan pendidikan untuk tahsin, untuk jamaah, kerjakan ya. Kalau itu semua kita kerjakan masing-masing di bidang kita, insya Allah visi Istiqlal tadi kita bisa wujudkan sebagai lembaga pemberdayaan. Dan saya kira sekali lagi, di samping kita ingin mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang sudah ditentukan, kita juga ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mulai sekarang pasang niat baik-baik bagaimana kita mempersiapkan masjid ini untuk menjadi sebuah masjid yang akan menerima ribuan tamu dari seluruh Indonesia, bahkan dari berbagai negara akan datang ke sini. Dia ingin sekarang dia sudah pasang niatnya, saya akan datang ke Indonesia, saya akan datang ke Jakarta untuk melaksanakan sholat tarawih atau sholat yang mulai di masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Itulah teman-teman sekalian isi dari pesan-pesan kita pada hari ini. Kita semua berdoa supaya semua niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Rashid Teguhidin Hamid, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Keagamaan Masyarakat Khusus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa upacara telah selesai. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Istirahat. Hidup. Gerak.